Jangan-jangan saya diseret di neraka nanti. Sedangkan hidup di dunia itu sekali. Jadi orang beriman membenarkan yang dikabarkan oleh Nabi itu sampai segitu gitu loh. Maksudnya itu. Bukan hanya saya percaya surga, percaya masuk saya ini orang beriman kok. Neraka, iya. Saya percaya ada siksa kubur, ada. Mulai zaman kecil diajari Pak Guru. Dapuran nih sampean kelakuannya kok ngono. Nah itu. Ngerti maksud saya? Kalau percaya tidak begitu mestinya. Loh, itu loh. Enak pokoknya jadi orang Islam itu enak. Hanya dua kata saja. Meyakini Nabi Muhammad sebagai utusannya Allah. Yang kedua membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi. Nusaddiquhu fima akhbara. Kadang-kadang orang itu guyonan. Ya ini ono Pak surga lah ini kok ono. Ya, kalau ada anak muda ngomong gitu guyonan itu jangan dimarahi. Jangan panggil. Sini Mas. Ngomong apa iki mau? Ya. Ya ini ono surga lah ini kok ono. Jenengan santai. Ya ini kok ono, lah ini ono. Ngerti maksudnya? Wis kadung mati. Ada enggak orang mati berjamaah? Bukan kehendak mereka. Tidak tahu Allah menghendaki begitu ya sudah, walaupun ada sebab asal usulnya. Karena sudah terjadi sebagai orang Islam yang Muslim mudah-mudahan diberi maghfirah ampunan sama Allah. Itu loh. Ya, bapak ibunya, keluarganya mudah-mudahan diberi kesabaran dan diberi ganti amal yang lebih baik. Itu ujian berat. Perkara nanti disanksi oleh FIFA itu urusannya FIFA, bukan urusan kita. Ngerti FIFA? Bedak ya Bu. FIFA kok bedak? FIFA itu organisasi sepak bola internasional. Banyak negara yang disanksi karena salah dia mengeterapkan. Wes kita nggak bahas itu, sudah ada yang bahas ya. Kemudian nuti'uhu fima amara, mentaati yang diperintah Bu. Tolong sak mampunya saya dan kita semuanya itu mengikuti yang disunahkan Nabi. Ketika ada orang mengikuti sunnah Nabi jangan diolok-olok Bu, ya. Sama dengan mengolok-olok syariatnya kan? Sama dengan mengolok-olok syariat, jangan. Apa Ustaz sunnah? Oh, banyak sekali sunnahnya. Ada ibadah, ada perilaku sehari-hari, ada ucapan, ada ini macam-macam lah. Nanti tanya sama Ustaz yang lain apa saja jenisnya itu. Bahkan ada orang yang meyakini dulu Nabi itu pakai pakaiannya itu terusan gini loh ya. Saking senangnya saya sama Nabi, cintanya saya tak pakaian kayak begitu, monggo enggak apa-apa. Jangan dicemooh. Ya, sama dengan anak muda, saking senangnya sama Michael Jackson. Ngerti maksudnya? Ngerti gak ngerti pokoknya Michael Jackson lah. Sampai topi-topinya itu diikuti nggak, ditiru nggak, kacamatanya ditiru nggak, celananya juga ditiru. Sampai gaya-gayanya gini-gini kan ditiru ya. Saking kesengsemnya sama Michael Jackson. Ini Nabi itu, Masya Allah. Orang yang digadang-gadang sama Allah nanti akan memberi syafaat itu. Saking cintanya saya tak mengikuti, enggak apa-apa. Jangan diolok-olok. Saya kadang-kadang ke masjid itu banyak yang jubah-jubah putih, enggak apa-apa itu. Jangan diolok-olok. Aliran apa? Enggak aliran apa-apa, Mas. Islam. Ya, sampai mau celonoan, mau gulsar, golongan sarungan ya terserah. Gulsar.
Saya itu kalau ngaji sore ke masjid itu golsar, golongan sarungan. Tapi punya saya itu jubah juga punya, saya pakai di rumah. Tapi belum saya pakai ngaji. Kata istri saya, "Tunggu Pak ngaji." Enggak kasih tau ngaji ndelok aku guyu wae. Belum hijrah. Jadi itulah sunnah banyak sekali kalau itu dianggap sunnah dan itu betul, kalau ada orang begitu ya jangan diolok-olok. Itulah maksud saya, nuti'uhu fi ma amara wa natruku ma naha anhu wa zajar, meninggalkan yang dilarang. Wa na'budullaha, yang terakhir, wa na'budullaha bima syara'a, beribadah kepada Allah menurut yang, karena tugasnya Nabi itu menjelaskan bagaimana caranya manusia ibadah sama Allah itu. Loh Ustaz, kalau begitu enggak boleh buat sendiri, enggak boleh, enggak dewe. Nah, kalau enggak dewe caranya ibadah, nah Nabi fungsinya untuk apa? Salat mengikuti Nabi, khudhu anni manasikakum. Haji umrah mengikuti Nabi, khudhu anni manasikakum. Salat sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu itu seperti kamu melihat aku apa? Kita nggak pernah tahu apa, ya di hadis kan sudah diterangkan itu, ya nggak mungkin gitu loh. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu macam-macam itu. Makanya haji, umroh dan sholat itu harus 100% mengikuti caranya siapa? Nabi. Bahkan ya, mudah-mudahan yang sudah haji dan umroh diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Yang belum mudah-mudahan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya saking hati-hatinya itu para ulama ada yang meneliti itu ya. Kalau mau ihlal, nanti ihlal. Ini jangan umek. Orang umroh, taruhlah umroh dari Madinah ke Mekah, itu mikotnya di mana? Abyar Ali, Dzulkhulaifah. Bir Ali loh, itu masjid itu sebenarnya. Sekarang ada masjidnya. Artinya, menurut yang disunahkan Rasulullah, dari situlah orang itu berihlal. Harus pakaian apa? Ihram. 1 meter sebelum Bir Ali boleh sarungan? Kato'un boleh? 1 meter sebelum Bir Ali kok pakai katok itu boleh enggak itu? Kato'un itu. Tapi begitu di Bir Ali mau ihlal, itu juga harus dilepas semuanya, hanya kalau bapak-bapak hanya 2 helai pakaian. Tak tanya, yang menurut Nabi labbaika umrotan apa labbaika Allahumma umrotan? Jangan ngawur loh jawabannya. Ayo, saya ulangi. Ini yang mau umroh hati-hati loh ya. Labbaika umrotan. 1, apakah labbaika Allahumma umratan? 1 apa 2? 1 apa 2? 2 apa 1? Kedua-duanya ada dalilnya, nanti dulu. Ya. Tapi yang labbaika umratan ini Nabi, yang labbaika Allahumma umratan ini Ibnu Umar. Saya tanya, yang rojeh yang mana? Yang kredibel, yang bisa dipertanggungjawabkan? Nabi. Itu loh caranya istimbat hukum itu, mencari hukum itu di situ. Sama, nanti kalau mau mencium Hajar Aswad, enggak muni apa-apa, karena enggak bisa, ya isyarat aja dari jarak jauh. Apakah Bismillah Allahu Akbar ataukah Allahu Akbar?
itu oleh para ulama diteliti mana yang sesuai dengan itu loh maksud saya. Kalau sama-sama ada dalilnya, yang dipakai yang lebih rojeh. Yang lebih rojeh itu lebih kredibel, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Ibarat hadis yang satu sahih, yang satu hasan, yang dipakai yang mana? Sahih. Apalagi dhaif. Semoga tidak salah, yang kredibel rojeh adalah Allahu Akbar. Ya bismillah, kan API, jangan API dok mas. Ini sahabat, tapi jangan menyalahkan yang sahabat gitu. Cuma saya kan menyampaikan tadi, yang lebih apa? Rojeh, kredibel. Ya, ibarat martabak antara telur yang satu sama yang berapa? Ambil yang mana spesial? Itu diantar sama Nabi itu, udah ikut aja. Itu namanya wa na'budullaha bima syara'a, beribadah kepada Allah, caranya beribadah menurut yang diajarkan, disyariatkan oleh siapa? Nabi. Oh iya, enggak boleh itu buat sendiri. Bukan hanya sholat yang sering saya terangkan itu, termasuk saya sering ditanya soalnya caranya baca sholawat Nabi. Baca yang menurut apa? Hadis. Selesai sudah. Iya. Bingung? Bengong kan? Kita lanjut ya. Banyak Bu ya. Ngaji itu gitu Bu, pikirannya, hatinya harus dibuka. Mana yang baik, mana yang benar, mana yang ada dalilnya, yang ini yang dipakai. Tidak boleh fanatik. Jangan ngaji sini, misalkan Almila ya, banyak ustadz yang mengajarkan di sini. Naudzubillah min dzalik. Andai kata salah, ya tetap harus Pak Ustadz salah. Boleh dong? Boleh. Saya ngaji di sana itu lebih. Nah begitu. Enak kalau begitu pikirannya itu. Nggak dikungkung. Berikutnya nomor 1. Yaqulu Syekh Abdul Hasan An-Nadawi fi Kitabi An-Nubuwah. Seorang imam ulama Syekh Abu Hasan An-Nadawi dalam kitabnya An-Nubuwah manasohu, kesimpulannya al-anbiya alaihissalam, para nabi itu kana awalu da'watihim wa akbaru hadihim fi kulli zamanin wa fi kulli bi'atin huwa taskhihul aqidati fillahi ta'ala. Apa bahasa Indonesianya Bu? Monggo. Syekh Abu Hasan An-Nadawi berkata dalam buku An-Nubuwah sebagai berikut. Para nabi alaihissalam, dakwah pertama dan tujuan terbesar mereka di setiap masa adalah meluruskan akidah atau keyakinan. Itu dulu. Jadi nabi itu deretan banyak sekali itu, berapa nabi nggak ada yang tahu itu jumlahnya. Ya. Minhum man qasasnahum 'alaika minhum man lam naqsus 'alaik. Di antara nabi itu ada yang saya ceritakan kepada Muhammad dan ada yang tidak kami ceritakan. Berapa banyaknya tidak tahu. Tapi deretannya para nabi dan para rasul itu adalah dakwahnya yang pertama dan utama, tujuan yang pertama fi kulli zamanin wa fi kulli bi'atin, pada setiap lingkungan dan setiap zaman itu adalah taskhihul aqidah. Apa? Meluruskan apa? Akidah. Jadi tauhidnya dulu, tidak boleh menyembah siapa-siapa dan apa-apa kecuali Allah. Nah makanya kalau nanti kita ketemu begini Bu, marhalah itu periodisasi daripada perjuangan Nabi ya. Nabi itu meletakkan dasar perjuangan itu ada 4 poin ya, 4 langkah. Pertama adalah marhalah tauhid, yang dikuatkan itu adalah tauhid, pengikut-pengikutnya. Bukan diajak percaya kalau Allah itu ada. Mereka sudah percaya kok kalau Allah itu ada. Ngerti maksud saya? Halo? Jadi bukan diajak, orang-orang percayalah kalau Allah itu ada. Bukan, sudah percaya. Tapi mereka itu di samping percaya sama Allah juga percaya ini benda ini, barang ini, batu ini, gunung ini, gitu loh gitu.
membawa manfaat, menimbulkan madharat dan sebagainya. Itu yang dilarang sama Nabi. Disuruh syahadat. Ya. Itu yang pertama. Jadi dikuatkan dulu akidahnya. Yang kedua, umat itu, masyarakat itu dipersatukan antara orang muhajir. Orang muhajir siapa? Orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang Ansor, apa orang Ansor itu? Penduduk asli Madinah, disatukan. Padahal jaraknya Mekah Madinah itu sama dengan berapa itu? 450 km itu ya. Saling tidak kenal sebelumnya itu. Tapi karena akidahnya sama, disatukan. Ini loh, dakwanya para ustadz, para kiai itu menurut saya harus mensatukan umat. Beda nggak apa-apa. Ya. Seragam saya ini Pak Ustadz, seragamnya enggak apa-apa, apa mana seragam. Iya toh? Itu ya. Makanya di Quran itu Bu, surat Al-Hujurat ada ayat begini. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayo, yang dipanggil siapa? Orang beriman yang kulitnya hitam apa yang kulitnya putih apa yang semuanya. Semuanya. Yang partainya apa? Semuanya kan? Yang madhabnya siapa? Perhatikan ayat berikutnya. La yaskhar qaumum min qaumin. Janganlah satu kelompok orang Islam mengolok-olok kelompok yang lain. Itu Gusti Allah yang bilang gitu. Apa alasannya Allah? Asa ayyakunu khairam minhum. Boleh jadi yang diolok-olok lebih baik dari yang yang ngerti sampean itu. Iya, beda nggak apa-apa, yang nggak boleh itu loh mengolok-olok. Ya, maka di sini dibimbing pakai kitab, pakai ini, dijeli penjelasan ini dan sebagainya. Saya itu seringkali ngomong kalau ada yang berbeda pendapat dengan isinya kitab, perbedaan itu jangan dibawa pulang, bawa ke sini. Barangkali kitabnya yang salah atau saya yang salah menerangkan. Kan begitu tuh Bu ya? Itu kan enak. Wis pokok melok iki ae, aja melok liyane. Enggak. Ya? Oh, gitu loh. Yang ketiga itu istiqdad. Saya ulangi supaya enggak kacau. Yang pertama perjuangannya Nabi tadi apa? Meluruskan apa? Akidah. Yang kedua tadi apa? Menyatukan di antara umat. Ini kok menggung-menggung ini gimana? Pak Ter nanti Pak Ter. Yang ketiga tadi apa Bu? Istiqdad, persiapan menghadapi orang-orang yang akan ngerecoki itu loh. Yang keempat baru kemenangan. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu kepengen jadi pemimpin yang baik, ikuti caranya Nabi jadi pemimpin. Akidahnya diluruskan dulu. Ya. Ustaz, lah kalau kita di Indonesia, ya Indonesia itu kan punya ketuhanan yang Maha Esa. Ayo, ketuhanan yang Maha Esa itu di mana, Bu? Ketuhanan yang Maha Esa, di mana itu? Sampai hafal enggak sampai yang kelima? Yang keempat hafal? Kalau hafal berarti sampean memenuhi syarat jadi anggota DPRD. Iya. Ini kita punya ketuhanan yang Maha Esa, itu bagi umat Islam tauhid. Itu sudah benar sebenarnya itu. Makanya saya katakan kalau mau jadi pemimpin nasional sukses, ikuti caranya Nabi. Kebetulan Indonesia punya ketuhanan yang Maha Esa di sila yang pertama. Itu sebenarnya sebelumnya tanggal 22 Juni 1945 asalnya itu rumusannya
ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Betul Bu ya? Rumusan apa itu? Ada yang tahu? Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Setelah 17 Agustus 1945, saudara-saudara kita yang tidak beragama Islam berkeberatan. Loh kok umat Islam tok ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam? Akhirnya tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh NU yang ikut merumuskan waktu itu, ya. Jadi umat Islam ini punya kontribusi besar ikut mendirikan negara itu, Bu. Ya sudah dihapus. Jangan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Tapi itu tauhid loh ya. Gitu. Kalau Indonesia sudah punya begitu, bayangkan kalau orang nomor 1 sampai orang nomor 71 siap tiap hari ngomong tauhid terus dan makna-maknanya itu yang muslim. Aman, bener Bu. Ya, enggak ya sekarang. Ngomongnya ketuhanan. Memangku jabatan di sumpah. Enggak sampai 1 tahun korupsi. Gimana ini? Ruwet. Iya, ruwet. Ya. Kemudian kita juga punya Persatuan Indonesia. Sila yang keberapa itu? Ustaz, kalau begitu di Indonesia ada banyak suku? Iya. Ada Jawa, Batak, Ambon, dan lain sebagainya. Iya. Jadi Nabi itu marhalatut tauhid, akidah, baru ukhuwah. Lah umat itu sudah disatukan. Wahai saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, walaupun kita ini beda-beda suku, beda-beda agama, beda-beda kebudayaan, hakikatnya kita adalah bangsa Indonesia. Bendino ngomong gitu itu bagus kan? Ya. Nah sekarang enggak, malah rame itu ada yang mengolok-olok ini, mengolok-olok itu, bahkan umat Islam sendiri wes enggak karu-karuan. Zaman Nabi itu ada upaya memecah belah umat Islam, zaman Nabi. Enggak tahu sekarang, ada enggak kira-kira? Kalau memecah belah umat Islam zaman modern itu yang satu diangkat, yang satu diapakan? Diinjak, betul ya? Ada enggak sekarang begitu? Sampean termasuk yang diangkat apa yang diinjak? Kok gelem? Tidak ngerasani siapa-siapa, tapi itu pikiran tauhid yang ada di kitab ini. Betul Bu ya? Kemudian bukan hanya taskhihul akidah, bukan hanya meluruskan akidah, tugasnya Nabi itu tadi. Wa taskhihus sillati bainal abdi wa rabbih. Monggo Bu. Meluruskan hubungan antara hamba dengan Robnya. Hubungan antara hamba sama siapa? Hubungan antara hamba manusia dengan Allah. Dalam Islam hubungan itu disebut dengan apa? Ibadah. Menang-menang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ibadah enggak? Ibadah. Menang-menang ini hari Jumat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibadah enggak? Bisa juga dengan lisannya, dengan gerakan fisiknya, bisa juga karena ibadah itu dengan harta bendanya. Duitnya, tenaganya, ininya, barangnya ini. Itu begitu. Bisa dengan hatinya, caranya itu menerima itu. Sillah bainal abdi wa rabbihi. Hubungan antara manusia sama Allah. Jadi orang yang tidak ngerti itu ada orang meneng-meneng subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa lah wong iku kok ngomel-ngomel. Ini enggak ngomel Mas, ngomel.
itu membaca kalimat-kalimat baik sebagai hubungan antara dirinya sama siapa? Allah. Kalau tidak salah ya, ini yang saya ketahui, yang saya pernah dengar itu. Di Universitas UMM Malang itu ya, ada mahasiswa dari luar negeri yang tidak beragama Islam. Boleh nggak kuliah di fakultasnya umat Islam? Miliknya Muhammadiyah atau miliknya NU? Boleh ya? Boleh. Tapi senengannya ke masjid, dia nggak bisa. Apa? Melihat orang sholat. Jadi Allahu Akbar sampai ya Allahu Akbar rukuk itu kan gerak kabeh itu seneng deh. Waduh bagusnya itu. Tapi gak melu sholat. Mengapa kok begitu umat Islam itu? Inilah yang dicontohkan Nabi. Nabi mengajarkan caranya berhubungan antara manusia sama siapa? Allah. Itu. Ya kalau manusia boleh membuat sendiri-sendiri ya nggak usah Nabi kalau begitu. Nanti maksudnya? Kalau boleh membuat sendiri. Nah ada pelajaran yang lain di fikih, caranya sholat gimana, caranya ini ibadah dan seterusnya macam-macam. Ada yang ngajar nggak di sini? Siapa itu? Yunan. Ya. Nanti tanya Ustadz Yunan. Ya. Yang sering ditanyakan ke saya itu caranya baca sholawat. Mohon maaf saya tidak ngolok-olok. Saya jawab ya baca menurut hadis itu yang diajarkan Nabi. Tapi ada yang gini Ustaz, ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa taraji afatayaji ratal alami ya uhelaju di wal karami. Loh, orang tanya sama saya, Bu. Loh iya temenan. Itu sholawat India, Bu. Lagunya. Saya jawab, lafal itu tidak dari Nabi. Tidak boleh mengolok-olok. Tapi harus diterangkan kan, oh ditanya kok, iya kan? Harus diterangkan. Tapi nanti jangan tanya gitu loh. Apalagi sampean lakukan kayak begitu ya. Iya. Tapi Nabi kan apa mengajarkan apa kalimat-kalimat yang begitu, kalimatnya maksud saya ya, bukan lagunya ya, kalimat. Saya jawab enggak. Gimana Pak Ustaz? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim. Enggak bisa dilakukan ya, kok lagu nih. Ya. Nah kalau lagunya ya kan bisa modifikasi macam-macam, mau pakai rock, pakai blues, pakai keroncong, dangdut koplo. Ya. Nah itu tadi, jadi ikuti yang diajarkan Nabi. Ada yang ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa taraji afatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami. Terus ya. Nah. Ini saya nyambung karena yang sampai dengarkan ini ngono-ngono iku tok ya ketok ya. Orang tanya sama saya bilang lafalnya tidak dari Nabi. Yang dari Nabi itu sholawat-sholawat itu memang betul Bu, tidak bisa dilakukan cara begitu. Tidak asik Ustaz, ya terserah samain manut Nabi apa enggak. Semua terserah padamu. Ya. Inilah yang dimaksudkan apa tashihu sillah bainal abdi wa rabbih.
Kemudian yang diajarkan Nabi lagi wadda'watu ila ikhlasid dini lillah. Monggo Bu. Mengajak memurnikan agama ini hanya untuk Allah. Ya, ikhlas. Jenengan dari rumah, meninggalkan keluarga, datang ke sini, perlunya taklim, ikhlas enggak? Iya. Ikhlas itu kalau dipuji orang enggak tambah seneng, dimarah-marahi orang jangan marah. Biasa saja. Ya, ikhlas itu begitu. Sebanyak-banyak yang dilakukan oleh orang ibadah itu, naudzubillah min dzalik, kalau tidak ikhlas tidak dapat apa-apa. Makanya kemarin saya sebutkan waktu membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu loh. Apa bahasa Indonesianya, Bu? Hanya kepadamu kami dan hanya kepadamu kami minta. Ya kalau hanya kepada Allah niatnya kemana-mana, kalau ibadah itu niatnya sama Allah. Kelihatan orang tidak masalah, asal tidak bermaksud untuk dilihat-lihatkan. Lalu orang yang tahu tadi maksudnya supaya tidak memuji dirinya. Tak kasih contoh, orang datang ke masjid hari Jumat, bukan di sini, masjidnya nggak kelihatan dari sini. Begitu masuk ke masjid, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, kemudian mengeluarkan uang 100 dimasukkan di kotak, nggak ada orang blas. Boleh nggak? Boleh. Habis itu dia sholat, dia ngaji dan sebagainya, 10 menit, 15 menit lagi banyak orang datang ke masjid. Di belakang-belakangnya kanan gitu. Dia mengeluarkan lagi 100 uang baru yang kedua tadi. Sebelum dimasukkan kotak, dewa-dewa gini. Dimasukkan di kotak. Zahirnya yang ikhlas yang mana? Yang ikhlas. Yang dapat pahala? Yang kedua? Loh, enggak dapat. Itu temenan itu. Ustaz, itu kalau infak, lah kalau sholat. Sholat rakaat pertama baca Fatihahnya biasa saja. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, ngimami dia. Rakaat yang kedua bosnya teko, melok sholat dong burine. Ketok. Perasaannya penuh semuanya. Antara rakaat pertama dengan rakaat yang kedua baca Fatihahnya beda. Rakaat pertama tadi biasa, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin dan seterusnya. Rakaat kedua beda. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim dan seterusnya. Zahirnya yang ikhlas yang mana? Yang tidak ikhlas? Yang dapat pahala? Masa ada sholat rakaat pertama dapat pahala, rakaat kedua enggak? Tidak ada. Karena sholat itu dalam satu rangkaian, dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, gerakan dan bacaan tertentu, maka bisa batal semuanya. Gitu loh. Makanya Nabi loh yang memberi contoh, bukan saya kok. Rajulun yusolli fayuzayyinu sholatahu lima yara min nadhri rajulin. Ria itu orang sholatnya diperindah, diperbagus karena tahu dilihat orang. Nabi yang bilang, bukan saya. Berarti bisa menimpa siapa saja enggak kira-kira? Bisa menimpa ustadznya? Naudzubillah min dzalik. Bisa menimpa kita semuanya. Nabi kok yang memberi contoh, bukan saya. Gimana Pak Ustaz? Ya sebagai sholat aja, ya biasanya ngono ya ngono. Ini Nabi mengajarkan ikhlas. Mau ngaji ya ikhlas, mau infak ya ikhlas, semuanya lah. Dan ikhlas itu pekerjaan tangan, apa pekerjaan lisan, apa pekerjaan hati? Kalau pekerjaan hati, satu dan yang lain saling mengetahui apa tidak? Tidak. Tapi perlu diberi penjelasan, gini itu. Selanjutnya hatinya masing-masing.
Ibarat orang menyelam itu dalamnya laut bisa diduga enggak? Dalamnya laut bisa diduga? Hati orang siapa tahu. Oh, gitu loh Bu. Ya. Ini ada contoh, tapi contohnya contoh cerita wong desa. Boleh diomong no? Halo? Kalau tidak boleh, wabillahi taufik wal hidayah. Ibu-ibu kalau pagi-pagi putranya mau sarapan, tidak ada ikan, cuma ada telur bunder tok mentah, paling gampang diapakno. Itu namanya apa? Mata sapi. Telurnya sapi apa telurnya ayam? Yang dapat nama? Protes enggak ayamnya? Ya wis. Enggak protes. Jenengan yang rintis ini itu orang lain yang ikhlas ngerintis tiba-tiba diganti ya wis wallahu alam. Bukan urusan saya. Sama dilok nang ngene enggak masalah, ya mudah-mudahan saya ikhlas gitu loh. Itu namanya wadda'watu ila ikhlasi dinillah, wadda'watu ila ikhlasi dinillah. Berikutnya Nabi sendiri mengajarkan apa? Ifradul ibadati lillahi wahdahu. Monggo. Dan hanya beribadah kepadanya semata. Ya. Enggak boleh benda barang itu enggak boleh diibadahi. Ini berikutnya yang penting wa annahu nafi' wad-dhar. Nabi menerangkan apa? Monggo. Terusnya itu kalimat pendek. Dan sesungguhnya Dia Allah adalah zat yang memberikan manfaat, yang mendatangkan mudarat. Ya. Yang berhak bentar, Bu. Hanya Allah yang mendatangkan apa tadi? Manfaat. Itu di garis bawah Ibu. Hanya Allah yang bisa mendatangkan apa? Manfaat dan apa? Madarat. Nabi bisa enggak? Enggak bisa. Orang biasa bisa enggak? Enggak bisa. Kalau semuanya enggak bisa, yang bisa begitu cuma siapa? Allah saja. Itu loh. Coba jangan lihat yang nomor 2 itu. Nomor 2 nanti balik lagi yang nomor 1. Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahu rabbuhu qul la amliku li nafsi naf'a wa la dharra illa ma syaa Allah. Monggo Bu. Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Jadi kalau Nabi itu berdakwah, ada orang diberi hidayah lalu mengikuti Nabi, itu karena Nabi apa karena Allah yang memberikan? Nah itu loh maksudnya. Dibalik sekarang, kalau Nabi berdakwah lalu ada orang yang kurang ajar sama Nabi, lalu orang itu dapat musibah terus, itu dari Nabi apa dari Allah? Nah itu. Makanya jenengan itu dan saya jangan dawuhi putrane, nggak boleh wani-wani wong tua kualat kan. Ngerti maksudnya? Itu tidak ada. Tapi pernah begitu enggak? Dulu-dulu sebelum ngaji. Besok setelah ngaji gimana? Tak jelaskan sekarang. Nabi saja tidak bisa menimbulkan manfaat, tidak bisa menimbulkan madarat. Na'udzubillah min dzalik. Jika ada anak yang kurang ajar sama orang tuanya tidak boleh memberikan pendidikan dengan ucapan kayak begitu. Kalau tahu terpaksa ngomong, enggak boleh berani sama orang tua, engko dibales sama Allah loh ya. Beda enggak kira-kira? Ngerti enggak ini? Oh, enggak ngerti enggak apa-apa itu. Beda. Yang bisa balas itu siapa? Bukan orang tua balas sama anak.
Wes, supaya lebih serem lagi ya. Rotok seru ya. Mohon maaf. Peristiwa Duren 3. Ngerti maksudnya? Nanti dulu. Makanya kalau makan durian jangan sampai 3. Mabuk. Saya ditanya orang, Ustaz apa itu kualat kilometer 50? Enggak ada. Yang sudah meninggal, kalau dia jelas muslim semuanya, mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya, mengampuni segala dosanya, keluarganya dikuatkan imannya sama Allah. Itu enggak bisa balas. Teman-temannya yang hidup juga enggak bisa. Kiainya, ustadznya, imamnya juga enggak bisa, Mas. Tapi kalau ini ada kejahatan terhadap manusia, yang itu oleh Islam enggak boleh, yang balas siapa? Nah itu. Ngerti maksudnya? Kok bisa? Sepertinya orang itu menunjukkan aibnya sendiri. Ngerti maksudnya? Bukan dari orang lain yang membuka, dari dirinya. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis pokoknya ngaji itu nikmat tok lah isinya itu. Pakai dalil, pakai Quran, pakai ini. Ya. Apalagi masjidnya kayak begini bagusnya. Karpetnya hangat. Ya. Habis ngaji dikasih makan. Iya Bu Ulfa, ada makan ya? Oh hari ini enggak ada. Bukan itu yang terpenting, tapi jenengan dapat ilmu dari Allah. Pak Kiai, Pak Ustadz, siapa saja itu hanya menyampaikan aja. Itu ayatnya sih. Katakan Muhammad, aku tidak bisa menarik kemanfaatan dan tidak bisa menolak kemadharatan kecuali kalau siapa tadi? Allah yang menghendaki. Makanya kedzaliman itu tidak boleh. Saya ditanya orang, Ustaz apa itu termasuk doa yang sering dibaca orang itu yang katanya sholawat ashil? Ya berdoa boleh, tapi itu menurut saya bukan sholawat. Kalau sholawat ya berdasarkan hadis. Tapi bolehlah silakan orang membaca itu sholawat ashil. Wa ashghili zalimin bil zalimin. Ada begitu kan? Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Enak enggak? Sampeyan muni enggak enak, enggak muni gitu lagi saya tadi. Ya Allah, orang yang zalim itu jangan menzalimi kami, sibukkan mereka menzalimi teman-temannya sendiri. Oh, gitu ya. Wa asyghili zalimin bidzalimin. Nah, kalau enggak ngerti maknanya itu enak lagunya dan cengkoknya harus betul itu. Ya. Wa akhrijna min bainihim salimin. Nah itu kan tidak semua orang bisa begitu. Keluarkan kami dengan selamat dari kedzaliman mereka. Nah coba Allah membalas kedzaliman ya yang dilakukan oleh manusia. Makanya di Islam itu tidak boleh menzalimi orang lain. Benar Bu. Wis, tidak panjang-panjang. Berikutnya Bu Ulfa, monggo ayatnya tadi surat Al-A'raf. Apa sebenarnya Nabi Muhammad itu? Berikutnya. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Yes, berarti Nabi Muhammad itu tahu yang gaib apa tidak tahu? Tahu apa tidak? Tidak. Tidak tahu. Kalau toh andai kata tahu beberapa poin itu semata-mata dari siapa? Allah. Ada dalilnya.
Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtadha min rasulin, kecuali dari rasul yang diridhoi Allah diberitahu tentang itu, tentang yang gaib-gaib tadi. Nah, kalau Nabi saja tidak tahu yang gaib, maka orang Islam tidak boleh datang ke DUD KUN dukun. Dukun pijit boleh nggak? Dukun bayi. Dalam kitab yang lama itu sudah dibahas itu. Masya Allah ya. Nabi tidak tahu yang gaib. Walau kuntu alamul ghaib lastaktsarat minal khair wa ma massani yasu. Andai kata aku tahu yang gaib, saya akan berbuat baik sebanyak-banyaknya dan tidak mungkin aku dapat apa? Musibah. Kalau begitu Nabi itu gimana, Bu? Lanjut. Tugasnya Nabi apa? Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Iya, hanya memberi peringatan saja. Sampai manut ya monggo, tidak manut ya monggo. Ya itu tadi loh. Jadi hanya Allah yang bisa menimbulkan kemanfaatan dan kemandaratan. Balik yang nomor 1, al-mustahiqu lil ibadati, hanya Allah yang berhak untuk diibadahi, Nabi Muhammad tidak. Kemudian wa du'a, hanya Allah yang berhak untuk dimintai, wal ilja wan nusuk, ibadah dan sebagainya. Wa kanat khamradhum markazatun mujizatun ilal wathaniyah fi usurihim. Lanjut Bu, monggo apa itu? Yang berhak menerima ibadah, ya, doa, penyandaran diri atau iltija, dan sembelihan. Selanjutnya sudah disebutkan tadi. Dahulu dakwah para nabi diarahkan kepada orang-orang yang menyembah berhala, yang secara terang-terangan menyembah berhala-berhala, patung-patung dan orang-orang salih yang dikultuskan, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Kira-kira 2022 bulan Oktober ini dakwah tauhid itu masih cocok apa enggak ya? Sampai ngomong gak cocok, gak teko aku kemarin. Cocok Bu, karena banyak masih ditengarai orang itu menyimpang dari akidah yang apa? Yang benar. Jujur aja, kalau ibu-ibu jenengan itu nderek ngaji di sini mulai dari kitab yang pertama. Ayo, andai kata tidak buka kitab, tidak ikut taklim, tidak ikut tanya jawab di sini, ngerti nggak? Nggak ngerti. Apa boleh umat Islam itu membiarkan dirinya tidak tahu agama? Nggak boleh. Ya, ini yang nanti akan kita bawa mati dan akan ditanya oleh malaikat. Siapa Tuhanmu? 2, siapa nabimu? 3, apa agamamu? Sudah tahu jawabannya? Itu bukan apal-apalan. Diamalkan saja, agama itu begini, Nabi itu saya yakini begini, Allah itu hubungannya dengan saya begini, saya itu butuhnya dengan Allah begini. Nanti automatically begitu meninggal tanya beres. Ya, Ustaz, semua orang ditanya, semuanya Mas, nggak ada yang tidak. Sahabat-sahabatnya ditanya semuanya kok. Nggak ada orang yang diistimewakan, itu nggak ada. Dan percaya sampai dalilnya ada kok. Nabi itu loh ketika memakamkan orang langsung nunjuk di kuburan gini. Para sahabat ada di sekelilingnya. Jangan tidak pernah ikut memakamkan di kuburan, kan tidak boleh ibu-ibu ya. Kata Nabi apa? Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu an yus'al. Ini mohonkan ampun saudaramu dan mintakan ketetapan kepada Allah karena sekarang mau ditanya malaikat. Makanya yang diajarkan Rabu ketiga itu berkisar itu tok. Halo? Berkisar siapa Tuhanmu? Itu teman hubungan antara manusia sama Allah. Bagaimana caranya ini itu macam-macam. Ya. Kemarin baru caranya mengetahui Allah, ya kan pakai ayat-ayat itu loh Bu ya.
Kalau bukunya dibaca ya ingat, kalau enggak ya lupa. Nanti dilanjut, siapa Nabi Muhammad? Dilanjut, apa agama? Bagaimana beragama itu? Nah, itu makanya para ulama itu membuat pedoman supaya hidup itu baik di kitab-kitab itu semuanya. Ya, kitab yang saya ajarkan di hari Rebo ketiga itu kecil ya, tapi uraiannya itu kayak gini loh. Ini kebetulan saya bawa segini, ini banyak. 2 tahun insya Allah nggak hatam itu. Ya, kita lanjut itu loh ya. Maka yang nomor 2 tadi, Nabi Muhammad juga harus diyakini seperti yang nomor 2 itu. Tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menolak madarat kecuali kalau Allah yang menghendaki. Nabi juga tidak tahu apa yang gaib. Malah ada keterangan lagi dari Nabi sendiri, wa qala sallallahu alaihi wasallam la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Monggo Bu. Janganlah kalian berlebih-lebihan memuji atau menyanjung diriku. Terus? Sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Ibnu Maryam atau Isa. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Tidak boleh apa tadi Bu? Di dalam hal memuji siapa? Kenapa kalau Rasulullah tidak kerso begitu? Kok tidak mau? Kuatir seperti ceritanya orang-orang Nasrani terhadap siapa? Kebablasan enggak mereka? Umat Islam jangan. Saking hati-hatian Nabi, saking hati-hatinya, ada sahabat sedang duduk, Nabi datang pakai tongkat teken, sahabat semuanya berdiri. Cuma saya tidak ngerti ada yang ngomando apa enggak. Kira-kira kalau ada yang ngomando, kira-kira bahasanya begini, para hadirin, sebentar lagi Rasulullah memasuki ruangan, para hadirin dimohon berdiri. Setelah Nabi sampai di situ, Nabi nadanya agak tinggi. La taqumu kama taqumul ajim yu'adhimu ba'duhum ba'dham. Jangan berdiri, Pak. Kayak orang asing aja sampean itu. Orang asing itu orang Persia, orang Romawi, saat itu caranya menghormati raja-rajanya berdiri. Nabi tidak mau. Ada banyak, nanti ketemu di situ. Ngerti maksudnya? Digitukan aja enggak kerso. Ini janganlah kamu berlebih-lebihan. Sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji siapa? Bisa. Gitu loh Bu. Manut saja sama Nabi. Ustaz, kalau enggak boleh berlebihan gimana? Pokoknya hadisnya semuanya diikuti, beres, selesai. Ya. Ayo tak tanya. Ini pertanyaan penting, semuanya harus bisa menjawab. Siap menerima tantangan? Yang menghapus dosa itu dalam Islam Nabi apa Rasul? Allah apa Rasul? Langsung bereaksi, berarti kan belum ngantuk. Ayo Bu, yang menghapus dosa itu Allah apa Rasulullah? Saya enggak bermaksud mengolok-olok. Orang Nasrani berkeyakinan yang menghapus dosa itu siapa? Betul ya? Orang Islam kan tidak boleh toh? Nabi sendiri kan tidak menghapus dosa toh? Jangan pernah mendengarkan ada nasyid begini? Alaika ya salam khairul anbiya, assalamu alaika ya salam ya makhidunum, assalamu alaik. Saya itu entos begitu-begitu itu ya. Benar, saya tidak bermaksud mengolok-olok, memberitahu yang ikut ngaji aja. Saya ini alumni Bu ya. Yang kedua,
Alaika ya salam ya makhidunu Assalamu alaik. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada engkau wahai orang yang menghapus dosa. Saya terangkan, jangan umek. Yang menghapus makhidunub. Nabi itu menerangkan saya ini menghapus, tapi bukan menghapus dosa, menghapus berhala. Nanti maksudnya, berhala ini nggak boleh, berhala ini nggak boleh. Kehadiran Nabi itu membawa la ilaha illallah, semua keberhalaan dalam bentuk apapun dilarang, kecuali nyembah Allah toh. Jadi nyanyiannya kayak begitu. Sampai nanti kalau di rumah rengeng ngomong gitu nanti, mamai mari ngaji tauhid itu boleh koyok ngene ya. Iya. Ini Nabi melarang, tidak mau. Biasa, Nabi itu biasa, kehidupannya sehari-hari biasa. Nah kalau tidak biasa itu susah dicontoh orang nanti. Karena kehadiran Nabi ini sebagai apa? Contoh. Orang kafir, loh Nabi, kenapa Nabi Muhammad itu masuk pasar itu loh? Kok makan seperti makanan kita? Dia nggak mau nerima. Kok enggak malaikat aja? Ini pikiran salah. Lah kalau malaikat ya nggak bisa nyontoh manusia. Manusia nggak bisa nyontoh malaikat. Kalau malaikat gak doyan gitu loh maksudnya. Wal itraf huwa azyada wal mubalaghatu fil madhi fala nad'uhu min dunillahi kama fa'alatin nasara fi Isa ibn Maryam fawaqa'u fi syirki wa 'allamana an naqul Muhammad abdullah wa rasuluhu. Monggo. Makna istirah ialah berlebih-lebihan dalam memuji atau menyanjung. Terus? Kita tidak menyembah Muhammad sebagaimana orang-orang Nasrani menyembah Isa putra Maryam. Iya, kita enggak menyembah Nabi Muhammad, minta ke Nabi Muhammad bukan. Hanya menjelaskan saja tentang agama Nabi Muhammad itu. Ya. Nomor 3, inna mahabbata Rasuli sallallahu alaihi wasallam takunu bi ta'atihi fi du'aillahi wahdahu wa adami du'ai ghairihi walau kana rasulan aw waliyan muqarraban. Mudah-mudahan besok cucunya panjenengan, putranya panjenengan bisa membaca kitab-kitab yang begini-begini ini. Karena sekarang ini mamanya itu ikut ngaji ya. Mudah-mudahan nular. Dulu itu saya dipondokkan bapak saya itu, tapi bapak saya mondok, bapak saya udah nggak ada, meninggal. Nggak ngerti, dikono apa yang mondok sampai bapak itu. Diajari di pondok itu jalasa subuh jalasa ta jalas itu mak bendino. Iki ilmu apa ya? Ya, iya Bu. Tapi qadarullah lama-lama dipakai ilmu itu loh ya. Mudah-mudahan jadi tabungan panjenengan, tabungan saya besok untuk dipetik di mana? Akhirat. Iya. Jadi ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat itu bukan ustadznya tok, jenengan juga. Iya. Makanya kalau ngaji itu jangan malas-malas. Saya ditanya ibu-ibu, Ustaz, kalau ngaji antara yang senden dengan yang enggak senden itu gimana Ustaz? Ya enggak apa-apa Bu, gitu kok ditanyakan ya. Boleh. Boleh toh, ngaji senden kan boleh toh? Boleh. Kalau saya yang duduk di situ mungkin saya yang senden itu ya. Jangankan saya dan wong ngantuk boleh kok. Cuma tak ingatkan ya, tak ingatkan. Membuka HP yang tidak ada hubungannya dengan ngaji jangan. Itu ada di kitab yang lain. Menurut Saleh Fauzan Al-Fauzan, Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan, kalau di situ ada Quran hadis dibaca lalu orang buka HP yang tidak kaitannya dengan itu, naudzubillah min dzalik, setuju atau tidak dianggap melecehkan yang dibaca itu tadi. Ngerti maksudnya?
Jangan-jangan pas ngaji terus HP-nya menyanyi. Ya kan mungkin aja toh. Wong saya itu pernah pengalaman itu, rapat HP-nya. Menyanyi. Lirikan matamu menarik hati. Enggak bisa mata ini, tambah menyanyi terus. Oh senyumanmu. Enggak boleh, Bu. Iya. Makanya HP saya enggak pernah harus silent terus 24 jam, enggak pernah. Karena banyak grup, ya kan. Kalau dipakai dering atau pakai apa, muni terus. Enggak pernah. Nah kalau ada orang nelpon, ya nanti tak telepon balik gitu aja. Gampang sekarang kan. Masya Allah. Sampai di mana tadi, Bu? 3, oke, monggo Bu. Sesungguhnya kecintaan kepada Rasulullah SAW harus berupa ketaatan kepadanya yang diekspresikan dalam bentuk berdoa atau memohon kepada Allah semata dan tidak berdoa kepada selainnya, meskipun ia seorang Rasul atau wali yang dekat di sisi Allah. Berdoa itu maksudnya minta gitu loh ya. Jadi kalau misalkan ada orang direpot masih diuji sama Allah belum dapat pekerjaan, ya mintanya sama Allah. Ada qadari, ada syar'i. Yang syar'i mintanya kepada Allah, qadarinya apa? Tanya teman-temannya. Dia ada lowongan pekerjaan, gitu loh maksud saya. Mohon maaf, jangan datang ke kuburannya wali terus menyampaikan ke wali. Ngerti maksudnya? Tapi yang mirip-mirip begitu ada nggak kira-kira? Nah, jangan. Nggak boleh. Walaupun nabi, walaupun wali, bukan haknya dia dimintai. Mahabbatar Rasul takunu bi ta'atihi. Mencintai Nabi itu dengan apa? Mengikuti, mentaati yang diperintahkan oleh siapa? Nabi. Itu, Bu. Nanti ada judul Kaifa nuhibbullaha wa rasulahu, bagaimana caranya kita mencintai Allah dan Rasulnya. Ayo, Bu. Cinta, C-I-N-T-A, itu bisa mengarahkan jadi orang baik enggak? Dibalik, cinta kalau tidak terkendali orang bisa terjerumus dalam kesalahan enggak? Nah, rawatlah cinta itu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana Pak Ustadz kalau ada andai kata cintaku sekonyong-konyong? Cinta itu bagus, orang bicara cinta itu bukan porno loh ya. Tapi maksudnya mencintai Allah dan mencintai siapa? Rasul. Ya. Umar bin Khattab itu pernah ditegur sama Nabi itu karena ngomongnya keliru. Sudah pernah saya omongkan di sini? Lebih baik sudah tapi lupa Ustadz daripada belum. Kalau belum berarti goro. Kalau sekarang banyak orang goro berarti ketularan. Ya. Umar ngomong, terjemahnya pakai bahasa Indonesia begini, Nabi, demi Allah engkau ini aku cintai dari segala-galanya kecuali aku mencintai diriku sendiri. Itu maknanya berarti Umar lebih mencintai dirinya sendiri baru mencintai siapa? Oleh Nabi ditolak, lah ya Umar, enggak begitu, kecuali kalau aku ini dicintai daripada kamu mencintai dirimu sendiri. Lo Umar ini nomor tuai digitukan, ya, baru Umar merubah. Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' hatta min nafsi. Nabi, demi Allah engkau ini aku cintai dari segala-galanya termasuk aku mencintai diriku sendiri. Benar enggak? Baru Nabi mengatakan al-an ya Umar. Nah ini baru benar, mencintai aku lebih daripada kamu mencintai dirimu sendiri. Terus Nabi membaca ayat Al-Quran, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nah, Nabi itu lebih mulia, lebih utama dibandingkan orang mukmin terhadap dirinya sendiri. Nah itu loh, mencintai Nabi itu bi ta'atihi, dengan mentaatinya.
Tadi di awal sudah saya sebutkan itu tadi ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, dan apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan dari Allah. Ya, nanti dibahas hadis itu di bab yang ke-8 itu. Nabi sendiri wa kana sallallahu alaihi wasallam idza nuzila bihamun aw ghammun qala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Ini apal kabeh kalau ini itu. Monggo Bu. Wahai zat yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Berarti Nabi sendiri minta pertolongan ke siapa? Allah. Ya, apabila Rasulullah itu dirundung duka, susah. Nah, kalau Nabi itu yang menyusahkan itu ya agama dilecehkan, agama nggak dipakai itu. Ya. Bukan kalah bal-balan terus Nabi susah, ndak, susah belas. Nabi sepak bolanya kalah, buka popos biasa permainan. Saat itu belum ada sepak bola ya. Ya, nggak boleh emosi kalau kalah. Ya, satu permainan yang sangat disukai banyak orang, tapi kalau ndak bisa terkendali dari manapun asal usulnya bisa menimbulkan apa? Masalah. Saya dulu juga pemain sepak bola itu, tapi anak saya beritahu nggak percaya, nggak percaya Pak, ya, segitu Bu ya. Kali ini nggak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan dikumpulkan nanti dijawab berikutnya, ya. Ketika kita bahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hatanallahu yakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pengumuman ibu-ibu, insyaallah Rabu 9 Rabiul Awal besok kajian bersama Ustadz Agus Purwanto dengan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan dengan tema iman menjadi berkurang karena berkurangnya ketaatan. Monggo yang sudah memiliki kitab Al-Lu'lu' wal Marjan besok bisa dibawa. Dan juga untuk yang ingin berdonasi untuk Yayasan Al-Um binaan Ustadz Rauf, kembali saya infokan bisa berhubungan di masing-masing koordinator grup. Grup 1 Ibu Dewi Utami, grup 2 Ibu Violeta, grup 3 Ibu Eni. Monggo.